Baik, selamat sore kepada Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kontrol Sistem, yaitu Ibu N. Heriat, SEMAK, CFE CTA, atas kesempatannya kepada kami untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan yang beranggotakan saya Risma Dayani, Saya Najla Safitri, Saya Dimas Sukmardiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai integrasi strategi, kinerja, dan juga Green Intellectual Capital atau GIC. Adapun untuk materi-materi yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut yang nantinya akan dibahas satu persatu oleh saya dan rekan-rekan. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang pertama yaitu tentang konsep sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi, dan juga mengendalikan aktivitas organisasi agar sesuai dengan tujuan dan juga strategi perusahaan. Nah, SPM dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka itu sesuai dengan yang direncanakan dan juga memastikan bahwa seluruh anggota itu bertindak sesuai dengan nilai dan juga standar perusahaan. Dalam perkembangannya, sistem pengendalian modern menunjukkan bahwa pengendalian organisasi itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi mengintegrasikan antara strategi, kinerja, dan juga keberlanjutan dalam satu sistem yang saling terhubung. Nah, SPM berfungsi sebagai alat penyelarasan antara visi strategis dan pelaksanaan di lapangan melalui evaluasi serta pengelolaan sumber daya. Di sini strategi menjadi awal dalam sistem pengendalian manajemen. Mengapa? Karena strategi itu menentukan arah, tujuan, dan juga prioritas organisasi. Kemudian, sistem pengendalian memastikan bahwa strategi tersebut dapat berjalan dengan efektif melalui pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengelolaan sumber daya organisasi. Selanjutnya, pentingnya pengendalian dalam pencapaian organisasi dapat terlihat bagaimana perusahaan mengintegrasikan antara keberlanjutan ke dalam sistem pengendaliannya. Nah, di sini konsep keberlanjutan mulai diintegrasikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan memperhatikan aspek sosial dan juga aspek lingkungannya, di mana Green Intellectual Capital atau GIC di sini berperan dalam mendukung inovasi, pengetahuan, dan juga budaya kerja yang ramah lingkungan. Nah, dengan demikian, SPM modern membantu organisasi mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan juga berdaya saing yang berkelanjutan. Next. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang strategi organisasi dan implementasinya. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan usaha yang tidak hanya berfokus kepada profit saja, tetapi juga berfokus pada tuntutan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Nah, dalam implementasinya, strategi sangat terkait dengan GIC, di mana GIC ini mencakup Green Human Capital, Green Structural Capital, dan juga Green Relational Capital untuk mendukung pengelolaan sumber daya berbasis pengetahuan dan juga ramah lingkungan. Nah, di sini artinya strategi itu harus berbasis berkelanjutan melalui kesadaran lingkungan yang tadi Green Human Capital, kemudian juga sistem prosedur organisasi yang mendukung efisiensi lingkungan atau Green Structural Capital, dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan yaitu Green Relational Capital. Strategi juga di sini menjadi dasar dalam sistem pengukuran kinerja yang dimana tidak hanya menilai aspek finansial saja, tetapi dengan aspek yang non finansial, di mana aspek finansial itu berfokus pada keuntungan, tetapi dengan non finansial itu fokusnya pada inovasi berkelanjutan dan juga hubungan dengan stakeholder. Nah, dengan adanya
sekedar simbol saja, tetapi dapat memberikan dampak melalui peningkatan kinerja dan juga keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, poin yang ketiga. Next. Poin yang ketiga yaitu sistem pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk menilai kesesuaian aktivitas dan keputusan organisasi dengan sasaran yang direncanakan. Nah, dalam hal ini, manajemen modern pengukurannya tidak hanya berfokus pada laba jangka pendek, tapi juga dalam penciptaan nilai keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, sistem ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan strategi, kemudian juga mengidentifikasi perbaikan, dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk indikator kinerja dalam organisasi terbagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Yang finansial ini lebih berbasis kepada data keuangan, contohnya seperti laba bersih dan juga peningkatan pengembalian investasi atau ROI, yang dimana ini itu berorientasi pada jangkanya pendek. Sedangkan untuk yang indikator non finansial ini lebih berfokusnya itu pada keberlanjutan di masa depan dan berorientasi pada jangka panjang. Contohnya pada kepuasan pelanggan, kemudian juga efisiensi proses bisnis internal, serta juga pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, dengan adanya integrasi antara indikator finansial dan non-finansial ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai keberlanjutan organisasi. Nah, salah satu alat pengukuran kinerja yang paling komprehensif adalah dengan menggunakan Balance Scorecard atau BSC. Di sini BSC itu menerjemahkan antara visi dan juga strategi organisasi ke dalam 4 perspektif yang saling berhubungan, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dalam perkembangannya, pengukuran kinerja ini juga berbasis sustainability yang mengintegrasikan yang pertama yaitu ekonomi, yaitu kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan atau target keuangannya. Kemudian yang kedua yaitu sosial, bagaimana perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar, dan juga tanggung jawab sosialnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengintegrasikan dengan lingkungan, bagaimana perusahaan itu menjaga lingkungan dan juga mengurangi dampak negatif terhadap alam. Nah, evaluasi efektivitas kinerja dilakukan dengan menilai sejauh mana perusahaan itu bisa mencapai target ekonomi tanpa mengorbankan aspek sosial dan juga lingkungannya, sehingga menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang dia memang sudah mendapatkan keuntungan atau bisa mencapai target ekonominya, tetapi perusahaan tersebut juga tidak mengorbankan aspek sosial dan juga lingkungannya, berarti perusahaan tersebut sedang menciptakan nilai jangka panjang untuk keberlanjutan organisasinya. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Baik, untuk materi selanjutnya ada konsep Green Intellectual Capital atau GIC. Nah, GIC ini merupakan aset atau wujud perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga fokus pada kelestarian lingkungan. GIC ini menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan juga teknologi yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Nah, GIC ini ada 3 komponen utama. Pertama ada Green Human Capital. Green Human Capital ini merupakan yang berisi pengetahuan, keahlian atau keterampilan, dan kesadaran individu atau karyawan perusahaan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua, Green Structural Capital. Ini tuh berisi sistem, prosedur, budaya, dan juga teknologi organisasi atau perusahaan yang mendukung efisiensi sumber daya. Ketiga ada Green Relational Capital. Yang ini mencakup kualitas hubungan dan kepercayaan dengan kepentingan pihak eksternal atau stakeholder terkait dengan komitmen keberlanjutannya. Manfaatnya apa? Yang pertama, pengetahuan tentang lingkungan itu akan memicu ide-ide baru perusahaan. Misalnya bagaimana cara memproduksi barang dengan energi yang lebih hemat. Kedua, perusahaan
Perusahaan yang sudah memiliki budaya hijau atau menerapkan GIC ini akan lebih unggul di mata investor dan juga pasar global. Ketiga, perusahaan tidak hanya sekedar patuh pada aturan, tapi juga lebih siap menghadapi perubahan bisnis di masa depan. Selanjutnya, hubungan strategi organisasi dengan GIC. Nah, strategi organisasi ini itu di masa modern sekarang tidak hanya mengejar profit finansial, tapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Nah, di sini GIC itu berperan sebagai cara yang membawa perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan dengan cara yang ramah lingkungan. Visi atau tujuan perusahaan tersebut tentang kelestarian lingkungan tadi tidak akan terwujud tanpa tiga komponen utama tadi yang berisi green human capital, green structural capital, dan juga green relational capital. Nah, integrasi antara strategi organisasi dengan GIC ini sangat penting bagi daya saing perusahaan, karena saat semua perusahaan atau kebanyakan perusahaan menjual atau menghasilkan produk yang serupa dan monoton, inovasi hijau ini menjadi pembeda yang kuat bagi perusahaan yang menerapkan GIC. Nah, strategi yang berbasis GIC ini secara otomatis akan menuntut perusahaan lebih hemat energi dan juga minim limbah, yang pada akhirnya akan menurunkan biaya operasional. Selain itu, karena konsumen yang saat ini lebih cerdas dan mereka lebih percaya pada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosial pada dan juga lingkungan. Yang selanjutnya ada GIC sebagai sumber keunggulan bersaing. Nah, GIC ini memberikan nilai tambah yang membedakan perusahaan dari kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya melalui integrasi pengetahuan hijau ke dalam seluruh proses operasional bisnisnya. Dan peran GIC ini dalam persaingan bisnis dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, efisiensi operasional, hemat penggunaan energi dan sumber daya untuk memangkas biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas usaha. Nah, di sini tuh banyak yang mengira kalau go green atau GIC itu pasti mahal. Padahal melalui GIC ini perusahaan itu belajar bagaimana caranya menghemat energi dan mengurangi limbah, yang hasilnya biaya operasional itu turun tapi meningkatkan produktivitas usahanya. Yang kedua, reputasi perusahaan, membangun citra positif dan kredibilitas di mata masyarakat serta investor guna memperkuat posisi pasar. Saat ini investor itu tidak hanya melihat atau menilai perusahaan dari laporan laba bersih, tapi juga melihat laporan keberlanjutannya, di mana perusahaan dengan yang sudah menerapkan GIC ini memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih mudah mendapatkan investor-investor. Yang ketiga, loyalitas pelanggan, menarik minat konsumen modern yang peduli lingkungan melalui inovasi produk hijau bernilai tambah. Konsumen masa kini atau yang generasi muda sekarang itu sangat peduli pada isu-isu lingkungan, dan produk yang lahir dari inovasi-inovasi hijau tersebut akan memiliki nilai emosional yang lebih kepada generasi-generasi muda tersebut, sehingga mereka bisa menjadi pelanggan sejati. Yang keempat, inovasi berkelanjutan, mendorong terciptanya teknologi hemat energi dan sistem reduksi limbah untuk mempertahankan daya saing global. Nah, GIC ini mendorong perusahaan untuk terus berpikir kreatif, seperti mencari bahan baku yang ramah lingkungan atau menciptakan teknologi yang rendah emisi. Nah, inilah yang membuat perusahaan selalu selangkah lebih maju daripada kompetitor atau pesaing-pesaing. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Arfa. Baik, selanjutnya membahas tentang integrasi strategi, kinerja, dan GIC dalam SPM. Nah, sistem pengendalian manajemen atau yang disebut dengan SPM ini tuh mengintegrasikan strategi organisasi, pengukuran kinerja, dan indikator untuk mendukung keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang. Jadi SPM di sini itu tuh untuk menghubungkan strategi perusahaan, pengukuran kinerja, dan juga GIC di sini tuh bertujuan agar perusahaan tidak hanya berfokus pada profit saja, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjangnya. Nah, strategi di sini menjadi alat organisasi pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan melalui indikator keuangan dan keuangan. Jadi strategi
di sini itu menjadi pedoman perusahaan dalam mencapai tujuan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melihat apakah si target perusahaan itu sudah tercapai atau belum, baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. Dan juga GIC ini tuh berperan dalam mendukung inovasi ramah lingkungan, meningkatkan budaya peduli dengan lingkungan, dan juga menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing. Next. Selanjutnya ada sistem pengukuran kinerja berbasis keberlanjutan. Pengukuran yang pertama, pengukuran kinerja lingkungan itu digunakan untuk menilai dampak aktivitas organisasi terhadap lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya, dan pengurangan polusi sebagai bagian dari evaluasi sustainability. Nah, pengukuran kinerja berbasis keberlanjutan itu menilai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Penilaian juga dilakukan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, sustainability performance indicator dan KPI. Nah, perusahaan kan menggunakan indikator kinerja atau KPI untuk mengukur keberhasilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, berbasis sustainability. Ini tuh mengintegrasikan aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelanjaan dengan dimensi sosial dan lingkungan agar pengukuran lebih komprehensif. Perusahaan perlu memperhatikan kualitas SDM dan sistem organisasi, hubungan kerja, sama agar perusahaan dapat terus terjaga dalam hubungan jangka panjang. Next. Lalu yang ketiga, evaluasi efektivitas sistem pengendalian terpadu. Nah, di sini ada evaluasi. Evaluasi di sini itu dilakukan untuk melihat apakah strategi pengukuran kinerja dan GIC sudah berjalan sesuai dalam mendukung tujuan perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Lalu, sistem pengendalian terpadu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, memperbaiki reputasi, dan juga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, dalam penerapan itu masih ada beberapa hambatan. Yang pertama kayak kurangnya SDM yang kompeten. Terus ada penolakan terhadap perubahan dan data non keuangan yang belum lengkap. Nah, perusahaan sebaiknya tuh melakukan pelatihan dan memperkuat sistem informasi agar sistem dapat berjalan lebih baik dan lancar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Baik, teman-teman semua dan Ibu Heria selaku dosen pengampu yang mungkin menonton video ini. Selanjutnya saya Dimas Sukma ingin membahas, tadi kan sudah dibahas mengenai evaluasi terpadu dan disebutkan poin bahwa karyawan harus kayak punya sesuatu untuk bisa mengimplementasikan dari GIC sendiri. Nah, dari organisasi sendiri ada beberapa tantangan dan ada juga peluang dari implementasi GIC dalam organisasi. Yang pertama, kita mulai dari tantangan, yang dimana salah satu tantangan utama adalah resistensi organisasi terhadap perubahan budaya. Yang dimana resistensi ini merupakan penolakan dari si organisasi terhadap perubahan budaya. Perubahan budaya apa? Yang dimana perubahan budaya ini perubahan budaya yang dimaksud adalah budaya kerja konvensional yang awalnya budaya kerja intensional menjadi perubahan budaya berkelanjutan atau dengan GIC ini. Kemudian ada juga tantangan, salah satunya ada juga dominasi orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan. Nah, yang dimana sebagian besar organisasi ini masih lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial dengan jangka pendek atau profit gitu. Jadi masih kurang atau mungkin masih banyak organisasi yang memang tidak berorientasi kepada keberlanjutan. Nah, itu salah satu tantangannya. Boleh next. Kemudian ada juga kenapa si perusahaan ini tuh tidak tantangan kenapa si perusahaan ini tidak mengimplementasikan GIC. Selanjutnya di sini ada kesulitan dalam mengukur aset tidak berwujud atau intangible assets, yang dimana sebenarnya kita tahu GIC sendiri terdiri atas green human capital, green structural capital, dan green relational capital.
yang sulit diukur secara kuantitatif karena sifatnya itu abstrak dan berdampaknya itu jangka panjang kayak gitu. Kemudian ada juga keterbatasan kompetensi dari manajemen suatu organisasi dalam mengelola keberlanjutan organisasi, yang dimana jika implementasi GIC ini itu memerlukan komitmen manajemen, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan tata kelola perusahaan agar implementasi dari GIC ini dapat berjalan secara efektif. Boleh. Nah, setelah membahas peluang tantangan yang tadi dihadapi oleh organisasi, sekarang kita masuk ke peluang dari implementasi GIC dalam organisasi. Yang pertama, peluang terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, yang dimana melalui pengembangan kompetensi hijau, inovasi ramah lingkungan, dan budaya organisasi berbasis keberlanjutan, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru oleh organisasi atau perusahaan pesaing gitu. Jadi ada nilai tambah sendiri jika memang si organisasi ini tuh mempunyai strategi keberlanjutan gitu dari perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan efisiensi operasional organisasi, yang dimana penerapan sistem dan prosedur berbasis lingkungan ini dapat membantu perusahaan mengurangi pemborosan energi, kemudian ada penggunaan bahan baku, serta ada limbah, serta mengurangi limbah dari hasil produksi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan reputasi dan legitimasi sosial perusahaan, yang dimana organisasi yang memiliki kayak kecenderungan terhadap keberlanjutan itu tuh rata-rata memperoleh kepercayaan dari publik ataupun masyarakat yang memang di lingkungan sekitar. Kemudian peluang lainnya adalah terciptanya budaya organisasi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan si perusahaan itu sendiri. Oke, baik, setelah tadi membahas mengenai strategi GIC, ini ada studi kasus yang dimana kami mengambil studi kasus PT Pertamina sendiri. Mungkin dari latar belakang dulu, PT Pertamina sendiri atau Persero ini adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang dimana ini tuh energi ya, perusahaan energi terbesar di Indonesia. Ini tuh didirikan pada 10 Desember tahun 1957. Oke, itu mungkin sekilas latar belakangnya. Kemudian sebagai perusahaan energi nasional ini, PT Pertamina itu menghadapi tantangan besar ya teman-teman, karena energi gitu ya, yang berupa kayak transisi energi, perubahan iklim, dan tuntutan penerapan environmental atau lingkungan gitu, social and governance atau ESG gitu. Nah, kemudian kami sudah membaca dalam laporan keberlanjutan 2024, Pertamina menyatakan komitmennya untuk mendukung target net zero emission 2000 net zero emission atau NZE atau NZE gitu bacanya 2060 atau lebih cepat melalui transformasi bisnis yang berkelanjutan dari PT Pertamina ini. Boleh next. Nah, dalam laporan keberlanjutan dari PT Pertamina sendiri, strategi keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Pertamina sendiri ada salah satunya pengembangan biofuel dan sustainable aviation fuel atau SAF gitu. Terus kemudian ada pengembangan carbon capture, utilization and storage atau CCUS. Kemudian ada pengurangan emisi gas rumah kaca, dan ada digitalisasi operasional serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Tadi yang disebutkan itu tuh salah satu upaya dari Pertamina ya untuk mengurangi atau mencapai target net zero emission yang tadi, yang dimana di laporan keuangan sendiri Pertamina itu ada salah satu strategi penting yang diterapkan adalah sustainability budget tagging. Boleh next. Nah, yang dimana sustainability budget tagging ini digunakan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam sistem penganggaran perusahaan sehingga investasi dan biaya operasional dapat diarahkan pada program yang mendukung ESG dan transisi energi. Nah, di laporan keberlanjutan PT Pertamina sendiri pada tahun 2024 realisasi dari SBT ini mencapai 1.708 juta US dollar, teman-teman. Ini itu bukan nominal yang kecil gitu. Kemudian meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 728 juta US dollar atau 2023 berarti. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sustainability telah menjadi bagian
dari pengambilan keputusan strategis dari PT Pertamina ini. Boleh next. Kemudian di sini ada implementasi GIC dari PT Pertamina sendiri. Di GIC yang pertama ada Green Human Capital, yang dimana PT Pertamina ini membangun Pertamina Development Hub atau PDH gitu, sebagai platform pengelolaan kompetensi berbasis real time untuk mendukung pengembangan talenta dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai pelatihan terkait sustainability. Ada HSSE, inovasi teknologi, dan transisi energi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia atau SDM di PT Pertamina ini menjadi aset penting dalam mendukung transportasi bisnis hijau dari si perusahaan PT Pertamina atau keberlanjutan dan sustainability itu. Kemudian selanjutnya di sini ada Green Structural Capital, yang dimana implementasinya sendiri Pertamina itu ada yang tadi SBT sudah disebutin, Sustainability Budgeting, kemudian sistem monitoring emisi, kemudian ada digitalisasi operasional melalui PDH yang tadi, kemudian pengembangan teknologi CCUS, serta kebijakan keberlanjutan perusahaan. Nah, tadi mengenai PDH sendiri, PDH ini digunakan sebagai integrator big data, jadi untuk memantau proses operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis. Selain itu, Pertamina juga menghasilkan 10 produk inovasi dan memperoleh 100 paten serta 10 hak cipta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem organisasi yang memang mendukung implementasi dari sustainability secara terstruktur. Kemudian, selanjutnya ada Green Relational Capital. Nah, dalam menjalankan strategi keberlanjutan, PT Pertamina sendiri membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, investor, masyarakat, dan mitra bisnis. Nah, perusahaan juga ada mengeluarkan program Desa Energi Berdikari atau DEB yang hingga akhir 2024 telah mencapai 155 desa di Indonesia sendiri. Nah, program DEB ini bertujuan mendukung penggunaan energi bersih sekaligus meningkatkan pemberdayaan dari masyarakat. Selain itu, Pertamina menjadi pionir perdagangan karbon di Indonesia dengan pangsa pasar nasional sebesar 55%, teman-teman. Nah, hal ini memperlihatkan kuatnya hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal dalam mendukung transisi energi nasional. Oke. Tadi setelah melakukan implementasi dari GIC sendiri, PT Pertamina itu ada dampak terhadap kinerja dari perusahaannya ini sendiri. Yang pertama ada kinerja finansial ya teman-teman, yang dimana pada tahun 2024 Pertamina mencatat pendapatan sebesar 75,3 miliar US dollar. Kemudian laba berjalan sebesar 3,4 miliar US dollar. Itu untuk kinerja finansialnya. Kemudian ada kinerja reputasi dan ESG, yang dimana di ESG Risk Rating Morningstar atau Sustainalytics sebesar 26,9. Bisa dilihat di sini, tapi nggak terlalu kelihatan. Tapi di sini media rilisnya sebagai 31 Desember. Nah, angka 26,9 ini tuh dimana pertengahannya, jadi ESG-nya dari si PT Pertamina itu bagus gitu. Serta PT Pertamina juga masuk peringkat 165 Fortune Global 500 di Asia, kayak gitu. Itu dampaknya. Boleh next. Nah, setelah melihat studi kasus atau gimana ya, kayak keberlanjutan dari PT Pertamina ini sendiri, ini tuh kita menganalisis integrasi antara Green Intellectual Capital, strategi, dan kinerja pada PT Pertamina. Di sini kami mendapatkan hasil bahwa berdasarkan laporan keberlanjutan 2024, PT Pertamina sendiri telah mengintegrasikan sustainability ke dalam strategi bisnis melalui transisi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengembangan energi baru yang terbarukan. Hal ini karena terlihat ya dari penerapan yang SBT tadi dengan realisasi sebesar 1.780 juta US dollar pada tahun 2024. Yang dimana angka ini itu menunjukkan bahwa sustainability itu menjadi bagian dari strateginya PT Pertamina untuk mencapai keberlanjutan, kayak gitu. Kemudian ke dalam perspektif GIC atau Green Structural Capital, SBT mencerminkan Green Structural Capital melalui sistem dan kebijakan sustainability yang terintegrasi
didukung dengan Green Human Capital lewat pelatihan karyawan serta Green Relational Capital melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan. Nah, integrasi ini berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, ditunjukkan dengan penurunan emisi GHG sebesar 1.711.306 ton CO2e dan berbagai pencapaian ESG serta proper pada tahun 2024. Oke, tibalah kita di akhir. Kesimpulan sendiri yang dimana SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen modern mengintegrasikan strategi, pengukuran kinerja, dan keberlanjutan dalam satu sistem terpadu agar seluruh aktivitas organisasi selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi organisasi sendiri berfungsi sebagai arah pencapaian tujuan yang diukur melalui indikator finansial dan non-finansial. Kemudian pendekatan seperti balance scorecard membantu organisasi menilai kinerja secara menyeluruh. Sedangkan GIC yang terdiri dari Green Human Capital, Green Structural Capital, dan Green Relational Capital mendukung inovasi, efisiensi, hubungan berkelanjutan, dan keunggulan bersaing jangka panjang. Meskipun terdapat tantangan seperti penolakan terhadap perubahan dan pengukuran aset yang tadi sudah dijelasin, integrasi strategi kinerja dan GIC tetap penting karena mampu meningkatkan efisiensi, reputasi, daya saing, dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kepada rekan-rekan, apabila ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan pada sore hari ini, dipersilakan. Baik, mungkin sekian untuk presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selamat sore.